menarik tadi yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Tadi juga sempat ditanyakan bagaimana dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengendorse paslon nomor urut 2. Saya mau ke Pak Sugianto dulu. Pak Sugianto, kalau menurut Anda sesignifikan apakah endorse dari Pak Prabowo Subianto untuk di Pilkada Jateng nih, spesifik untuk Pilkada Jateng? Aduh, sebenarnya saya pengamat ekonomi ya. Tapi menurut saya pribadi, ini bukan sebagai pengamat ekonomi, beda Prabowo sebagai presiden dan beda Pak Prabowo sebagai partai. Seperti kata juru bicara presiden. Jadi saya tidak masuk ke wilayah benar itu, tapi Pak Prabowo adalah presiden kita, rakyat Indonesia, apapun partai kita. Nah, menurut saya seperti itu. Makasih. Oke. Pak Hendrawan, tadi Pak Andika berkali-kali bilang ya kita sih pengennya juga didukung. Nah, ini tanggapannya gimana? Kurangkah dukungan dari atau mesin partai PDIP memangnya? Jadi dukungan dalam hati saya kira lebih penting ya dibanding dukungan yang dikatakan. Karena kita tahu lebih banyak dari apa yang bisa kita katakan. Jadi itu sebabnya mari kita lihat ya bagaimana nanti di lapangan begitulah ya. Tetapi saya percaya Pak Prabowo ini kan posisinya presiden, sehingga dia akan menjaga betul legal standingnya sebagai presiden. Oke. Dan beliau sudah mengatakan dalam berbagai forum ya, siapapun yang menang dalam kontestasi ini saya bisa bekerja sama dengan siapapun ya. Oke. Itu satu harapan dan memang posisi yang benar saya kira. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Deddy sendiri, paslonnya sudah didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi kan kita tahu Jateng kandangnya PDIP, ada presiden kelima juga di belakangnya. Kalau menurut Pak Deddy gimana? Pertama, saya kira Mas Lutfi Gus Yassin itu menyadari dengan sesederhana bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kemudian di PP 33 2018 kan menyatakan bahwa gubernur itu wakil pemerintah pusat. Kesadaran itu kemudian ekspresinya bagaimana? Bertemulah dengan pemerintah pusat. Hal ini kemudian juga ditegaskan juga dalam berbagai tadi diskusi, misalnya soal pertanian, bagaimana mensinergikan persoalan pertanian dengan program pemerintah pusat. Misalkan soal pangan tadi, bagaimana disinergikan program hasil pertanian ini dengan makan siang gratis. Maka kejelian tadi saya lihat muncul ketika misalkan problem-problem yang kita temukan tentang over kapasitas, overproduksi di sektor pertanian ini bisa disinergikan dengan program makan siang gratis misalkan. Itu yang dikatakan beliau-beliau tadi. Yang ketiga adalah saya perlu juga mengutip bahwa seperti yang disampaikan oleh misalnya Pak Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam dinyatakan bahwa andaikan Pak Andika juga mengajukan jadwal yang sama kepada Presiden, saya kira juga besar kemungkinan akan juga diberikan waktu untuk bertemu. Kan ini soal komunikasi politik dan ruangnya kemudian nggak bisa dipastikan komunikasi politik itu. Tapi prinsipnya adalah Jawa Tengah punya kekhususan, tetapi di dalam Pilpres kemarin kita mencatat betul bahwa Pak Prabowo menang di Jawa Tengah, ya kan? Kemudian Pak Jokowi yang juga punya pengaruh besar di Jawa Tengah dan partai-partai pendukung juga besar di Jawa Tengah, sehingga kolaborasi ini saya kira adalah kolaborasi yang menarik. Ini bukan soal besar-besaran angka, tetapi tadi dikatakan bahwa di akhir perdebatan ini bukan soal kita banyak-banyakan pendukung, tetapi bagaimana menampilkan gagasan, memberikan alternatif atas kebuntuan-kebuntuan yang dihadapi di Jawa Tengah bertahun-tahun. Soal mulai terkait dengan pertanian, soal rumah produksi pemotongan hewan yang halal dan seterusnya. Tapi artinya dengan dukungan Pak Prabowo ini atau endorse Pak Prabowo bukan menunjukkan ketidakpedean tim ses terhadap paslonnya sendiri sampai harus memunculkan presiden? Saya kira justru ini bukan soal tidak pede, justru ingin membangun komunikasi politik yang luar biasa. Kita kan memastikan bahwa kemenangan harus dirancang sejak awal, gitu kan. Maka komunikasi politik harus dibangun. Dan dalam hal ini Pak Prabowo Ketua Partai Gerindra, Pak Prabowo Presiden. Saya kira dengan memberikan dukungan itu dan di Jawa Tengah Pak Prabowo menang, kan ada harapan secara rasional itu memberikan efek. Dengan demikian itu menjawab pertanyaan kakak tadi tentang 48% yang belum memberikan menentukan memutuskan. Saya kira dengan langkah-langkah politik yang ditempuh ini, politik kita jauh lebih rasional, kemudian program-program jadi sampaikan juga lebih jelas. Harapannya orang yang datang ke TPS jauh lebih banyak, orang yang datang ke TPS sudah punya pilihan dan angka golput dapat ditekan.
Oke. politik kita jauh lebih pasti dan punya harapan. Kira-kira Oke, begitu. oke baik. Tadi juga yang kalau misalnya dari kita melihat juga tadi dari konversi yang dilakukan oleh Pak Andika dan juga Pak Hendy, tadi yang juga sempat ditanyakan adalah soal kasus di Boyolali, ada produk yang tidak terserap, akhirnya ada protes membuang produknya. Nah kalau di sana sendiri Pak, di Jawa Tengah, kalau menurut Pak Sugianto seperti apa? Kasus-kasus seperti itu seringkah? Iya, yang pertama kok saya juga berpandangan begini ya, bahwa siapapun gubernurnya itu pasti tidak mungkin tidak mendukung pemerintah pusat itu. Jadi menurut saya kaitan antara program pemerintah pusat dengan program yang ditawarkan oleh calon itu pasti terkait. Jadi bukan hanya karena terkait dengan programnya supaya kelihatan kait kemudian datang presiden, menurut saya itu catatan saya yang pertama. Saya yakin siapapun yang pasti akan sesuai dengan pemerintah pusat. Yang kedua, kalau kita bicara di Jawa Tengah ya tentang pertanian tadi ya, kalau kita lihat petani di Jawa Tengah itu kan 82% itu menguasai tanah kurang dari 5.000. Artinya bicara tentang kesejahteraan petani atau sebagian besar dari petani itu petani gurem. Yang sebetulnya itu petani yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan bisa sangat mungkin kurang Mbak. Sehingga kalaupun ada kelebihan itu pasti bukan komoditi pangan utama, tapi komoditi pangan yang diperdagangkan seperti sayur dan sejenisnya. Dan itu tidak terjadi di semua tempat. Bisa jadi terjadi di Boyolali, atau mungkin jadi di Magelang untuk sayur-sayuran, atau kentang di Wonosobo dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang bisa terjadi di beberapa tempat. Tapi yang penting menurut saya kalau kita bicara tentang pertanian, jadi itu problem yang dihadapi oleh para petani juga para nelayan itu tentang jaminan harga. Saya pikir ini persoalan yang hampir terjadi dimanapun di sektor pertanian, di mana petani yang gurem. Nah, para gubernur yang tadi berkontestasi mestinya memang memberikan jalan keluar apa yang akan mereka lakukan kepada para petani, para nelayan, bahkan juga para petani garam, bahwa harga mereka itu memberi manfaat yang cukup kepada memberi mereka. manfaat yang cukup. Kita tahan dulu.